Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa mempersiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih ada kesempatan mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman itu juga berkenan menerangi hati kami supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema merdeka dari kekhawatiran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yosua adalah pemimpin muda, tentu dalam konteks ini ya. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu dalam ayat yang ketiga. Tapi kemudian Tuhan mengkonfirmasi di dalam ayat yang kelima, bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, bagian ini mau menyatakan supaya Yosua tidak perlu khawatir yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci di sini, seperti di ayat 3 adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dan di ayat 5, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat melalui hamba Tuhan yang bernama Musa, nah itu juga menjadi referensi bagi Yosua dalam melanjutkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Bahwa akan ada tantangan, iya. Akan ada beban yang berat, pasti. Bahwa beban berat akan dilalui oleh Yosua selama memimpin ya bangsa Tuhan, ya bangsa Israel yang berjumlah lebih kurang 2 juta orang ya pada generasi kedua. Setelah generasi pertama memang sudah mati di padang gurun karena kedegilan hati mereka. Di sini kita lihat ayat berikutnya lebih dari 3 kali ya. Ayat 6, ayat 7, ayat 9, firman Tuhan memberikan satu kekuatan atau satu konfirmasi kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemudian dalam ayat 9 diingatkan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa tetap maju, supaya tetap kuat dan tidak khawatir menjalani hidup ini? Ada kata kunci di dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rupanya, saudara-saudara, kunci utamanya adalah hidup di dalam firman. Kita memperkatakan firman, kemudian kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 5,
itu juga terus digenapi. Kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, pasal 3, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Bahwa pada akhirnya Yosua bersama dengan rombongan tiba di tanah yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, kita boleh memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, belajar berbagai filsafat, tetapi jangan lupa yang utama, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus senantiasa hidup di dalam firman, hidup dalam kebenaran, karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita, yang dapat memenuhi hati kita dengan kekuatan rohani, dengan sukacita ketika kita hidup dalam firman. Jadi, saudara-saudara, kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala ketidakpastian. Saudara-saudara yang terkasih, ingat bahwa di balik banyaknya kesibukan, kekhawatiran, tekanan, maka saudara akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi, tetapi juga ada yang tidak senang. Ada orang-orang fasik yang tidak senang kepada keberadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada semua orang supaya semua orang menyukai kita dalam hal apapun, terutama dalam pelayanan. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa ada satu pribadi yang hidup, yaitu Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan berotoritas. Kita memberikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, perhatian kita kepada Dia, agar Dia memakai kita menjadi alat di tangannya, dan Dia akan memimpin kita sampai kepada tujuan yang Dia kehendaki. Maka kalau Dia menyertai, maka kita tidak lagi hidup di dalam segala ketakutan ataupun kekhawatiran. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tidak khawatir, tidak takut menjalani kehidupan, tapi kami dengan iman meyakini bahwa Tuhan terus menuntun kami untuk menggenapi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai kami, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.